Nama saya Muhammad Safra Waliski. Dan saya ibunya Safran. Ternyata Wes ini terkenal di langit. Betul sekali. Jadi dikisahkan pada zaman dahulu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang seorang pemuda dari arah Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Jika kamu bertemu dengan dia, mintalah istighfar kepada Allah darinya untuk kalian. Ini seorang sahabat yang kedudukannya mulia, disuruh minta istighfar sama Uwais Al-Qarni. Jadi sebenarnya siapa Uwais Al-Qarni itu? Apa tahu tidak siapa Uwais? Jadi Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tidak terkenal. Dia miskin dan memiliki penyakit kulit, penyakit yang belang-belang. Namun ia pernah disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya seseorang yang tidak bisa jalan, dia lumpuh. Nah, Uwais yang senantiasa merawat dan memenuhi segala permintaan ibunya. Sampai suatu hari ibunya bilang, anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi tinggal bersamamu. Ikhtiarkan ibu untuk pergi haji. Uwais kaget. Mereka adalah orang miskin dan jarak antara Yaman ke Mekah sangatlah jauh dan dilewati padang tandus. Nah, Uwais bingung mau naik apa ke sana karena dia kan orang miskin, dia tidak punya kendaraan, dia tidak punya unta. Sedangkan orang-orang dari Yaman ke Mekah harus naik unta. Jadi Uwais berpikir. Kemudian Uwais membeli anak lembu, seekor anak lembu. Papang tahu tidak apa itu anak lembu? Seperti anak sapi. Ya, seperti anak sapi. Lalu Uwais membuatkan kandang di gunung. Jadi Uwais bolak-balik gendong itu anak sapi. Orang-orang yang melihat Uwais berpikir, Uwais mulai gila, Uwais gila. Kenapa anak sapi digendong? Kenapa anak lembu digendong? Tapi Uwais tak pernah menghiraukan perkataan tetangga-tetangganya. Jadi tak pernah tiada hari Uwais terlewatkan menggendong anak lembu itu naik turun gunung. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Jadi sampailah 8 bulan kemudian, tibalah musim haji. Anak lembu itu sudah besar, sudah mencapai 100 kg. Wah, 100 kilo. Safran tahu tidak? 100 kilo itu bagaimana? Seperti mama sama papa kalau bergabung. Oh iya, seperti mama sama papa kalau bergabung ya. Jadi anak sapi yang tadinya anak sapi menjadi 100, sudah besar menjadi 100 kilo. Begitu pula tututnya Uwais di sini. Karena Uwais selalu gendong itu anak lembu. Nah, jadi sekarang orang-orang mengerti apa maksudnya Uwais itu gendong anak sapi. Setiap hari ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Jadi Uwais gendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cintanya Uwais kepada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais tetap berjalan menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Kemudian di hadapan Ka'bah, anak dan ibu itu berdoa. Apa doanya Uwais? Doanya Uwais begini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku dan masukkanlah dia ke surgamu. Ibunya heran, kenapa Uwais masih berdoa untuk ibunya? Kemudian ibunya bilang, Uwais, mintalah doa untuk dirimu sendiri, mintalah pengampunan untuk dirimu sendiri, dan mintalah agar masuk surga untuk dirimu sendiri. Kemudian Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, berarti ibu sudah masuk surga, dan cukuplah ridho ibu yang membawa Uwais ke surga. Itulah jawaban Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu sembuh dari penyakit kulitnya. Sisa satu yang tertinggal penyakit kulitnya. Di mana? Di punggungnya. Itulah tanda Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Seperti yang disabdakan Rasulullah untuk mencari Uwais.
Demikianlah kisah tentang Uwais Al-Qarni. Semoga menjadi pembelajaran kepada kita semua untuk senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, terkhususnya ibu. Karena ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, dan merawat kita sampai kita besar. Karena Allah sangat menyayangi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan.